Curhat pilu Mees Hilger soal cedera yang buatnya terpaksa absen bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku cederanya kala itu membuat dirinya merasakan sakit luar biasa di kaki. Ya, Mees Hilger sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menepi karena cedera pada pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Mees Hilger sempat menjadi sorotan karena absen dalam 2 pertandingan itu. Namun kini, dia menceritakan momen saat mengalami cedera kaki yang cukup parah itu. Pemain FC Twente itu mengaku merasakan sakit yang cukup parah pada kakinya. Akibat cedera itu, Mees sempat mengubah cara bermainnya karena keluhan sakit di bagian lain mulai muncul. Meski begitu, Mees berusaha keras untuk tetap membela FC Twente dan timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain keturunan Manado itu akhirnya terpaksa absen dari pertandingan karena cedera tersebut. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen. Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya sebagai pesepak bola, tutur Hilgers. Akhirnya, Mees memanfaatkan jeda internasional untuk menjalani pemulihan. Sebab itu, dia absen dalam 2 pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Mees absen, timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan ketika Kevin Dix resmi dinaturalisasi. Tetapi sayang, Kevin hanya bermain 1 pertandingan melawan Jepang dan harus absen melawan Arab Saudi karena cedera. Mees sendiri diharapkan mampu kembali saat timnas Indonesia mentas di 4 laga sisa putaran ketiga. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Bali, Kamis, untuk persiapan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Latihan perdana ini berfokus pada peningkatan kekuatan fisik dimulai dengan sesi gym untuk penguatan otot dan dilanjutkan dengan latihan adaptasi fisik di lapangan. Hari ini adalah hari pertama latihan. Kami fokus pada penguatan otot dan peningkatan fisik, kata bek muda Indonesia, Kadek Arel. Kadek mengaku latihan pertama ini cukup berat, namun, kata dia, hal ini adalah normal setiap melakoni hari pertama latihan. Pemain Bali United itu menyadari pentingnya kerja keras dan kekompakan tim di setiap pertandingan. Dirinya berharap seluruh persiapan yang dilakukan bisa membawa hasil positif bagi Indonesia di Piala AFF nanti. Ia berharap meski pada edisi ke-15 ini, timnya menurunkan mayoritas pemain U22, tim Garuda tetap bisa memberikan prestasi terbaik untuk masyarakat tanah air. Di turnamen ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Tim Garuda akan memulai laga di Piala AFF dengan tandang melawan Myanmar pada 9 Desember, lalu bermain di kandang melawan Laos pada 12 Desember. 2 laga selanjutnya adalah tandang melawan Vietnam pada 15 Desember dan ditutup melawan Filipina di kandang pada 21 Desember. Bek muda keturunan Inggris, Elkan Baggett, membongkar sosok asli pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan menyanjungnya sebagai sosok yang hebat. Di mata bek berusia 22 tahun itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pelatih yang sangat hebat dan amat detail soal permainan. Menurut opini saya, dia adalah pelatih yang sangat bagus, sangat detail. Maksud saya sebagai contoh, pertemuan untuk analisa kemarin. Melihat semuanya secara detail dan itu bagus, kata Elkan Baggett. Bagi bek yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu, analisa mendalam Shin Tae-yong itu menunjukkan bagaimana timnas Indonesia bermain dan bagaimana permainan yang diinginkannya. Pujian yang diberikan Elkan Baggett kepada Shin Tae-yong menunjukkan harmonisnya hubungan kedua sosok penting bagi timnas Indonesia itu. Hubungan harmonis yang dimiliki keduanya terjalin bukan tanpa alasan. Pasalnya, Elkan Baggett adalah pemain keturunan pertama di luar negeri yang membela timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Sayangnya,
hubungan harmonis antara Elkan Baggett dan Shin Tae-yong hancur pada Mei lalu, tepatnya di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Saat itu Elkan Baggett diduga menolak panggilan Shin Tae-yong untuk tampil di laga kontra Guinea U23 kendati dirinya baru menuntaskan musimnya bersama Bristol Rovers. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil Elkan Baggett ke timnas Indonesia, terutama di akhir putaran kedua dan kini di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2024 sudah mulai tiba di Bali untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. TC di Bali rencananya berlangsung hingga 5 Desember, sebelum skuad asuhan Shin Tae-yong terbang menuju Yangon untuk menghadapi Myanmar. Dalam video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, pemain-pemain yang merumput di Liga 1 sudah tiba di Bali. Dalam rombongan ini turut terlihat asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto. Lalu dari deretan pemain ada Cahya Supriyadi, Arkan Kaka, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, hingga Kadek Arel. Hanya saja dalam rombongan ini tidak terlihat para pemain yang abroad alias bermain di luar negeri. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner belum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Sebanyak 33 pemain telah mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah pemain muda yang berusia di bawah 22 tahun. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di ajang ASEAN Championship atau yang dikenal dengan nama Piala AFF 2024 dengan melawan Myanmar. Pengamat sepak bola Malaysia Zulakbal Abdi Karim meminta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM benar-benar matang membuat keputusan soal pengiriman pemain ke Piala AFF 2024 jika tidak ingin dihancurkan negara-negara rival termasuk Timnas Indonesia. Timnas Malaysia sampai saat ini belum mengeluarkan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2024. Ada beberapa klub Malaysia yang berlaga di level Asia, seperti Johor Darul Takzim yang enggan melepas pemain untuk keperluan nasional dalam ajang kejuaraan antar negara ASEAN. Lantaran hal tersebut, Zulakbal menilai Malaysia harus siap dengan skuad campuran senior dan junior untuk dikirim ke Piala AFF 2024. Menurutnya hanya akan menjadi petaka jika Harimau Malaya cuma mengirimkan pemain muda. Saya kira kita bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Kalau kita ingin memasukkan semua pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim, ucap Zulakbal. Timnas Malaysia tidak berada satu grup dengan Indonesia, namun ada kans pertemuan kedua jiran ini seandainya sama-sama lolos ke semifinal. Zulakbal menilai skuad Garuda merupakan rival yang memiliki kekuatan apik. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi itu bukan pencapaian biasa. Jadi kita harus berhati-hati kalau mengirim skuad kedua karena Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos selalu memberi tantangan hebat, tutur Zulakbal. Skuad Malaysia untuk Piala AFF 2024 dikabarkan baru akan diumumkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sementara Timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand sudah merilis nama-nama yang bakal berlaga. Bek berbakat keturunan Indonesia, Ian Maatsen, kembali mengalami kekecewaan dari Timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil ke tim senior oleh pelatih Ronald Koeman, Maatsen justru didaftarkan ke dalam skuad Belanda U21. Ini bukan pertama kalinya Maatsen merasa diabaikan, meskipun performanya bersama Aston Villa di Liga Inggris terbilang impresif. Ian Maatsen sebelumnya sempat dipanggil ke tim senior Belanda sebagai pengganti Frenkie de Jong pada Euro 2024. Namun, meskipun dipanggil, Maatsen tidak mendapatkan kesempatan bermain di turnamen tersebut. Kekecewaannya terus berlanjut saat dirinya kembali tidak dipanggil untuk membela tim senior pada laga UEFA Nations League melawan Jerman dan Hungaria pada September lalu. Dikutip dari beIN Sports, Maatsen akhirnya mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen.
Kini situasi ini membuat spekulasi tentang kemungkinan Maatsen membela timnas Indonesia kembali menguat. Apalagi Ian Maatsen pernah menghebohkan supporter Garuda saat dirinya kedapatan satu frame dengan Mace Hilgers di postingan Instagram Oranje Indonesia beberapa waktu lalu, sebelum Hilgers dinaturalisasi. Fans Garuda menilai bahwa unggahan tersebut merupakan sebuah isyarat bahwa Ian Maatsen merupakan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi.